Halo, jumpa lagi dengan saya Anthony dari channel YouTube Anthony Mining. Beberapa hari yang lalu, Verus Wallet ada update di Play Store dan update-nya bermasalah. Nah, seharusnya pada saat itu kalau bermasalah, ya tidak usah diapa-apain. Tunggu aja update selanjutnya, maka permasalahan itu selesai. Tapi ya namanya juga kita panik, akhirnya kita coba utik-utik dah, mulai dari di delete lah, di downgrade atau apa. Seharusnya sih di downgrade selesai. Tapi yang jadi masalah, yang hapus lalu install ulang. Itu mesti ada backup-annya. Nah, banyak yang tidak backup. Akhirnya datanya hilang. Atau kemarin di grup ada yang sudah backup, kembalikan seed phrase-nya juga hilang. Nah, yang itu saya juga tidak paham kok bisa seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan bahas soal bagaimana kita backup data dari wallet di mobile dan di desktop, dan kemudian bagaimana kita mengembalikan data ini supaya muncul kembali, dan terakhir kita memindahkan dari mobile wallet ke desktop dan dari desktop ke mobile wallet. Seperti di punya saya taruh walletnya di komputer dan di handphone. Jadi ada salah satu yang macet, saya masih bisa akses wallet saya, dan kalau perlu, ya saya masih bisa menduplikat lagi. Untuk wallet, kita bisa ambil dari verus.io. Di sini sebelah kanan atas ada Get Wallet. Nah, ini ada link untuk desktop dan mobile. Yang mobile kita klik, maka ada link untuk Android dan Apple Store. Gunakan link yang resmi. Sekarang kita coba dulu install Verus Mobile di handphone, kemudian hapus dan restore kembali. Jadi pertama kita mesti download dulu Verus Mobile. Ada di Android, ada di iOS. Yang di sini saya contohkan pakai Android. Kalau sudah download, kita open aja. Halamannya ya seperti ini. Next, next, next. Create profile. Sini saya kasih nama Anthony Mining. Oke. Nah, passwordnya nah, terus karena di sini ada label. Nah, karena pertama kita buat wallet, ya kita new. Di sini ada seed phrase, itu wajib dicatat. Dicatat dan disimpan. Nah, kalau saya untuk kebutuhan video, saya foto aja. Lalu kita next. Next. Nah, kemudian kita ditanyain nomor 4. Nomor 4 itu trim. Nomor 9 itu apart. Dan nomor 12 itu end. Kita komplit. Ini dibuatkan email baru. Nah, di sini kita lihat dulu alamat BTC-nya. Saya simpan ya. Kemudian alamat Verusnya. Nah, pentingnya kita simpan seed-nya ya, supaya kalau pada saat wallet ini bermasalah, ya kita bisa kembalikan. Contoh, saya hapus profilnya. Contoh ini saya hapus aplikasinya ya.
Kita coba install kembali Verus Mobile. Sini sudah terinstall. Nah, di sini next, create profile. Namanya tidak apa-apa, masih sama. Tony aja. Next, passwordnya ini enable. Sekarang kita mau kembalikan walletnya dengan cara import. Nah, di import ini ada 3 metode, 24 word seed, scan QR, atau enter seed. Karena kita cuma punya yang 24 keyword, ya ketiklah 24 kata. So, sekarang sudah restore. Kita cek alamatnya sama nggak ya? Nah, ini BTC, alamatnya sama, belakangnya PXJNTW. Terus, kalau saya buka Verusnya, alamat belakangnya P2DDEF. Ya, ini BTC. Nah, ini P2DEF. Jadi, seharusnya ya datanya kembali dong. Uang alamatnya sama. Selanjutnya, saya coba duplikat atau restore wallet ke handphone yang lain via private key. Di sini kita bisa lewat profile, lalu recovery seed. Nah, ini persis dengan 24 kata yang kita catat. Jadi bisa di screenshot, disimpan. Atau, nah kita juga bisa pakai ini, deriv key untuk VRSC. Ini adalah private key dari Verus. Jadi kalau saya mau add ke handphone sebelah, saya bisa add profile. Contoh saya kasih nama Anthony. Di sini saya bisa import. Saya bisa langsung pakai scan QR. Hilang. Ini scan QR-nya ini kelihatan bisa sama, import. Nah, banyak cara untuk backup. Ini sudah duplikat. Jadi kalau ada satu aplikasi macet, ya kita masih ada yang lain. Alamatnya sama ya. Untuk yang versi PC, kita bisa masuk dari Verus.io di Get Wallet, lalu kita bisa download versinya yang cocok dengan OS. Saya pakai Windows, jadi saya download dulu. Kalau sudah download, kita bisa ekstrak, lalu kita bisa install. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini kita tinggal OK. Lalu kita buat profil yang baru. Ini masih kosong. Saya bikin YouTube 1. Dari profil ini kita buat wallet. Nah, wallet yang kita pakai kan Verus. Ada 2 pilihan, yang light dan native. Kalau tidak mau ribet, pilih yang light. Yang light itu ya tidak ada ribetnya sama sekali, tapi ya tidak
tapi juga tidak ada fitur apa-apa. Jadi dia cuma murni wallet dan harus ada sinkron nggak ya? Ya pokoknya wallet aja dah. Cuma untuk keluar masuk, kita tidak bisa staking, kita tidak bisa mining, kita tidak punya nodes, ya tidak ada fitur apa-apa. Nah, pertama-tama paling gampang pilih Lite dulu. Lalu kita add coin. Di sini ada seed-nya, dicatat aja. Nah, lalu centang. Ingat, seed ini harus dicatat. Harus disimpan. Wajib hukumnya. Lalu kita oke. Sini tinggal paste. Oke. Kalau pakai yang Lite, ya udah, begini aja, tidak ada proses macam-macam. Kita sudah dapat alamat untuk Verusnya. Kalau sudah terlanjur lupa seed-nya, ini kita bisa pilih di bagian receive, lalu kita ini reveal private key. Ini dicatat, disimpan untuk backup. Ini juga bisa dipakai untuk restore. Dah, tidak ribet. Kita kan sudah ada walletnya yang di PC nih. Saya mau tambahkan ke handphone. Nah, caranya kita tinggal buat profil baru sampai muncul kita bisa import. Tinggal pencet receive. Di sini kita tinggal munculkan private key-nya. Tadi saya bilang ini bisa dipakai untuk restore. Jadi, saya tinggal import, lalu pilih scan QR code. Di sini scan. Nah, begitu di show seed, seed-nya itu sama dengan yang di PC. Kita tinggal import. Gampang. Lalu, kalau saya buka wallet address-nya, di mana ya lihatnya ya? Mestinya ini ya. Copy. Nah, ini alamatnya sama dengan yang di PC. Belakangnya ini HRW. Mudah banget kan untuk backup dari PC ke mobile. Yang ribet, kalau dari mobile kita mau taruh ke PC. Setahu saya itu harus jalankan lewat native. Pertama, keluar dulu. Saya bikin YouTube 2. Ini yang untuk native-nya. Kita pilih wallet, add coin, from list, lalu kita pilih Verus. Nah, untuk native, ini saya sarankan kita pilih nyalakan Bootstrap. Dengan Bootstrap, kita akan download dulu sebagian besar data blockchain. Habis itu, synchronize sisanya. Jadi prosesnya tidak terlalu lama. Mestinya sih sekitar 1-2 jam selesai, bergantung internet dan kecepatan hard disk kita. Jadi pertama, Bootstrap. Bootstrap ini jalannya masih 0,9%, 1%. Kurang lebih 1 jam. Jadi ya nanti kita lanjut lagi. Karena sebelum native wallet ini bisa jalan, jadi sebelum ada sinkronisasi dengan blockchain-nya, ini tidak ada yang bisa kita kerjakan. Wallet-nya tidak muncul, mining-nya tidak jalan, staking-nya tidak bisa, semua tidak bisa jalan sebelum sinkronisasi ini selesai. Nah, kalau wallet-nya sudah muncul seperti ini, itu berarti wallet kita sudah connect dengan blockchain. Kita bisa lihat
blok berapa itu di explore-nya Verus. Jadi kita buka website, lalu di bagian resource ada Explorer. Nah, di sini blok terakhir itu 327.4700. Di sini 327.4700 berarti wallet ini berarti desktop wallet ini sudah sinkron. Terus keunggulan dari pakai desktop wallet itu ada dua macam walletnya, ada transparent balance, ada private balance. Transparan ini setahu saya itu kita bisa lihat di blockchain, sedangkan di private itu kita tidak kelihatan saldonya. Kemudian kita bisa pakai banyak wallet address ke dalam satu aplikasi ini. Jadi tidak usah pindah-pindah profile kalau punya beberapa, tinggal add aja sudah dapat wallet baru. Nah, terus kita juga bisa mining dan juga bisa staking. Cuma kalau mining saya nggak pakai aplikasinya ini sih, saya pakai SRB aja. Ya sudah pakai begitu ya biarin aja lah. Terus staking juga menurut saya ya kalau memang aplikasinya memang selalu dinyalain ya nggak apa-apa coba-coba staking. Tapi staking kalau saldonya terlalu dikit nggak ada hasilnya juga. Itu seperti solo mining kok. Harus betul-betul untung-untungan untuk ada hasil stakingnya. Nah, ini create wallet sudah. Tinggal bagaimana kalau kita sudah buat wallet di mobile, lalu mau masukkan ke desktop. Yang saya tahu caranya itu kita butuh seed phrase. Seed phrase yang di mobile itu kita masukkan ke desktop sini. Masalahnya repot juga saya ketiknya. Jadi saya pakai seed phrase dari yang versi light yang ada di desktop. Lalu saya masukkan ke bagian yang native. Caranya, kita tinggal masuk ke bagian ini, gear. Lalu ada coin setting. Ini di bagian native terminal. Perintahnya adalah run, convert, pass, phrase. Phrase. Bagaimana tulisannya? Ini. Phrase. Lalu tanda kutip. Kita masukkan seed phrase-nya, lalu kutip lagi. Enter. Nah, di sini nanti akan muncul private key-nya dan with. Ini kelihatan kan? Sama. Ini with-nya. Jadi kita butuh with-nya ini. Lalu kita tambahkan run import private key. Nah, ininya kita copy. Jadi kalau yang sudah ada with-nya ya sudah. Lalu enter. Salah. Oh, salah. Import run import brief key. Lalu enter. Harusnya nanti muncul alamatnya yang ini. Nah, di sini sudah muncul. Walletnya sama dengan yang di catatan. Kita bisa kembali ke bagian wallet, lalu bagian receive. Nah, yang ini kan sudah muncul. Yang ini. HRW belakangnya. Dengan begitu, kita bisa import dari mobile wallet ke komputer. Ini kita bisa backup juga lewat gambar gear, lalu masuk ke coin setting, lalu di native setting. Di sini ada export native wallet backup. Kalau kita ekspor, ini tempat penyimpanannya.
ada DC, app data, roaming, komodo, VRSC, dan ada nama filenya. Lalu kalau kita mau panggil kembali, ya tinggal import. Choose file, mana tadi? Komodo, VRSC, dan ini ada filenya. Nah, file ini disimpan baik-baik, karena kalau diambil orang, ya sama, wallet kita juga diambil, sekalian diambil. Dah, gitu aja. Gampang kan backupnya? Kalau buat wallet, pastikan kita sudah simpan seed phrase-nya. Bagus kalau kita simpan juga private key-nya. Siapa tahu kejadian sudah restore, ternyata tidak muncul yang seperti yang lama. Saya juga tidak paham kenapa. Tapi kalau ada dua yang kita simpan seed phrase dan private, mudah-mudahan bisa kembali. Yang kedua, ya kalau bisa restore ke beberapa device, handphone atau PC. Kalau handphone, saran saya usahakan jangan yang di root, atau kita sempat pernah pakai aplikasi yang download APK aja, karena siapa tahu bisa kecolongan. Karena kapan hari di grup ada juga yang bilang bahwa walletnya nggak di-connect kemana-mana, cuma di handphone saja. Tiba-tiba saldonya keluar. Yang di PC juga hati-hati. Kemarin ada juga yang bahas di grup. Setiap kali copy wallet address, berubah. Nah, itu pasti ada malware, pasti ada virus di PC. Perhatikan baik-baik. Kalau bisa, ya install di PC yang bersih. Jangan kita pakai aplikasi aneh-aneh. Supaya ya kasus wallet hilang, dana diambil itu bisa diminimumkan. Sampai di sini dulu videonya. Like kalau suka, kalau tidak suka ya sudahlah. Jangan lupa subscribe ya. Kita jumpa lagi di video yang lain.